Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang menjumpai saudara di dalam renungan pagi untuk kita mengawali hari, membuka hati, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Senin lalu kita diingatkan tentang identitas kita yang baru di dalam Kristus, bahwa kita memiliki peran penting di dalam kehidupan, yaitu menjadi terang dan garam. Garam dan terang tentu saja memiliki dampak yang sangat besar bagi sekitar. Saudara, demikian juga dengan kehidupan baru kita. Kehadiran kita ini sesungguhnya memberikan satu arti penting sebagai anak-anak Allah, sebagai umat pilihannya, sebagai orang-orang percaya. Kita memiliki nilai yang luar biasa. Tuhan mau memakai kita untuk bisa menjadi saksinya. Tuhan mau memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan disinilah garam dan terang menjadikan kehidupan orang-orang percaya akan menjadi berbeda dengan dunia. Pagi ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu ayat selanjutnya dari Matius pasal yang kelima, ayat 17 hingga 20, yang berkata demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melalui ucapan Tuhan Yesus kita mengetahui bahwa standar kerajaan surga itu sangat berbeda dengan standarnya dunia atau standarnya kita sebagai manusia. Semua manusia telah jatuh di dalam dosa dan tidak ada satupun kebaikan yang dapat membawa manusia dapat menyelamatkan dirinya, bahkan kemudian menjadikan dirinya benar di hadapan Allah. Sesungguhnya saudara-saudaraku, ketika semua manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka tidak ada satupun hal yang baik di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, standarnya Allah tidak akan dapat dipenuhi oleh manusia. Hukum yang Allah berikan, yaitu Taurat, sesungguhnya akan sangat sulit untuk dapat dipenuhi oleh manusia yang berdosa ini. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya datang ke dalam dunia bukan untuk meniadakan atau menghilangkan hukum itu, melainkan ia datang untuk menggenapinya. Jikalau manusia yang berdosa tidak akan pernah mampu, maka Yesus mampu untuk melakukannya. Yesus akan menggenapinya. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memenuhi seluruh tuntutan di dalam hukum itu. Hanya Tuhan Yesus saja yang bisa menggenapi apa yang tertulis di dalam hukum itu. Dan untuk itulah Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia. Dengan demikian kita mengetahui siapa Yesus yang sebenarnya. Identitas Yesus yang adalah Allah mulai terkuak. Sebab hanya Allah saja yang dapat memenuhi standarnya sendiri. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak mungkin dapat untuk menjadi benar-benar menjadi benar. Para pendengar pada waktu itu sangat tertegur dengan ajaran Tuhan Yesus ini,
khususnya dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka adalah pemimpin agama yang begitu taat, mengetahui dan menghafal hukum Taurat dengan sangat baik. Namun yang menyedihkan, hukum itu tidak melingkupi hidup mereka, tidak mengubah hati mereka untuk menjadi lebih tunduk dan menghormati Tuhan. Malah sebaliknya, mereka merasa berjasa dengan kebaikan yang mereka lakukan, yang seakan-akan itu membuat Allah menjadi berhutang kepada mereka. Kesalehan yang mereka miliki menjadikan mereka sombong secara rohani dan merasa layak untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, mengklaim sesuatu dari Tuhan, merasa layak untuk berada di dalam kerajaan surga. Sesungguhnya di dalam kepongahan dan kesombongan kita, seringkali kita juga merasa lebih baik, bukan, dari orang lain, yang tentu saja itu akan membawa kita bisa jatuh di dalam dosa yang namanya dosa kesombongan. Kita bisa merasa lebih saleh menurut ukuran kita sendiri, menurut standar kita sendiri, sehingga kita merasa layak untuk menuntut dan meminta apapun kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan para muridnya, apabila hidup keagamaanmu tidak melebihi dari cara hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, engkau tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Masalahnya, apakah para murid yang sesungguhnya bisa melakukan ini dengan sempurna? Jika ahli Taurat dan orang-orang Farisi saja tidak sanggup, tidak bisa, apalagi orang biasa. Demikian juga dengan kita, apakah kita merasa lebih baik dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Malah mungkin sebaliknya, kita jauh lebih buruk, bukan? Apakah kita juga merasa bisa melakukan semua hukum Allah dengan kekuatan kita? Nah, disinilah kita belajar. Sesungguhnya kita membutuhkan anugerah Allah, membutuhkan kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab hanya Tuhan Yesus yang sempurna, bahkan menggenapi apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Yesus mau mati menebus dosa kita, yang sesungguhnya menjadi jalan pendamaian bagi manusia yang berdosa untuk kembali kepada Allah. Mari pagi ini saya mengajak saudara untuk bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur bahwa kita diberi kasih karunia-Nya untuk bisa menikmati segala berkat-berkat-Nya. Mari kita belajar bersyukur pada hari ini. Oleh karena anugerah-Nya kita diberikan iman untuk percaya kepadanya. Mari kita bersyukur untuk anugerah Roh Kudus di dalam hidup kita, sehingga kita dapat belajar menjalani hidup yang sesuai dengan standarnya Allah. Kita meminta pertolongan Roh Kudus agar kita belajar menjalani hidup ini dengan menaati firman-Nya, menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, dan menjadi saksi bagi Tuhan. Mari jadikan hidup hari ini berarti dengan bersyukur atas segala anugerah-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh diingatkan oleh kasih karunia-Mu, oleh pertolongan-Mu, agar kami senantiasa ingat bahwa hanya semata-mata oleh anugerah-Mu saja kami beroleh kebenaran. Bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa, namun semua dimungkinkan hanya oleh anugerah-Mu.
Untuk itu ajar kepada kami agar tidak sombong secara rohani, tetapi semakin tunduk kepada otoritas kedaulatan kuasa-Mu, menjadikan kami orang-orang yang taat kepada firman-Mu dan mau menjadi saksi-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sekaligus pada pagi hari ini saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru Imlek bagi saudara-saudara yang merayakan untuk esok. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.